Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Syirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pertanyaan kepada kami ditujukan kepada kami dari beberapa jamaah Abu Syirah. Sebenarnya baiknya ketika pelaksanaan ibadah umroh, uang, handphone itu disimpan di mana? Baik, akan kami jawab. Yang pertama, ketika pelaksanaan ibadah umroh khususnya bagi jamaah yang laki-laki itu tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian berjahit. Jadi hanya boleh menggunakan dua helai kain saja. Kain ihram yang bagian atas dan yang bagian bawah. Dan pertanyaannya, boleh nggak kita pada saat melaksanakan ibadah umroh, sedang melaksanakan ibadah, sedang ihram, itu menggunakan tali pinggang, ya, atau ikat pinggang, atau tas, dan itu dalam kondisi berjahit, ya. Ini kita berbicara khilafiyah, ya. Saya tidak ingin memperpanjang khilafiyah ini. Itu nanti Bapak Ibu silahkan untuk bisa mencari referensi lebih pasti lagi, lebih yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan dan yakini. Tapi menurut kami, tas atau ikat pinggang itu merupakan bukan pakaian ihram yang secara langsung digunakan oleh jamaah, tapi itu merupakan aksesori tambahan yang boleh digunakan pada saat melaksanakan ibadah umroh atau pada saat mengenakan ihram. Nah, jadi kalau kita menyimpan uang atau handphone itu bisa disimpan di tas, atau biasanya travel tertentu akan membagikan tas paspor yang bisa digunakan oleh jamaah dalam melaksanakan ibadah umroh. Nah, jadi boleh menyimpan uang atau handphonenya di dalam tas, atau boleh juga menyimpannya di dalam ikat pinggang. Sedangkan bagi yang perempuan, itu boleh menyimpannya di kantong ataupun di tas yang digunakan. Tapi ingat, di Masjidil Haram atau di Mekah ini, tidak semua penduduk Mekah itu orang baik. Tidak semuanya keturunan Abu Bakar. Karena ada juga yang keturunan Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi tidak semuanya ada orang baik. Ada juga orang jahat. Yang itu bisa menjadi potensi mereka untuk mencopet atau mencuri uang jamaah. Jadi kalau jamaah sedang melaksanakan ibadah umroh atau berangkat dari hotel ke Masjidil Haram, diusahakan tasnya diletakkan di posisi bagian depan, jangan diletakkan di belakang. Jadi letakkan selalu posisi tas paspor kita di bagian depan kita, sehingga kita lebih mudah mengontrol. Dan usahakan uang itu tidak dalam satu tempat yang sama. Boleh sebagian dimasukkan ke dalam tas, sebagian lagi boleh dimasukkan ke dalam kantong. Jadi kalaupun nanti kita kehilangan salah satunya, masih ada simpanan di tempat yang satunya lagi. Nah, kemudian pada saat sholat, ya, ketika kita melaksanakan tawaf atau sa'i, tiba-tiba azan berkumandang dan kita sholat. Kemudian kita meletakkan tas kita di depan, di lantai di depan kita pada saat sholat. Usahakan tas tersebut dalam jangkauan kita, ya, karena ada beberapa cerita yang kita dapatkan ketika seorang jamaah perempuan meletakkan tasnya di depan, di atas kepalanya ketika sujud. Kemudian ketika si jamaah sujud, tiba-tiba ada orang lewat di depannya yang mengambil tas itu. Dan si jamaah ketika duduk tahiyat melihat tasnya sudah tidak ada lagi. Jadi usahakan posisi tas ketika sholat diletakkan di antara dada, ya, di posisi dada ketika kita melaksanakan sholat atau pada saat sujud. Jadi supaya tetap dalam kontrol, supaya ibadah kita juga khusyuk, ya, sholat kita juga khusyuk, tidak terganggu dengan hal-hal kekhawatiran yang ada di luar pelaksanaan sholat. Dan kemudian sandal pada saat melaksanakan tawaf, di mana baiknya kita simpan? Ya, kalau kita meyakini kita bisa menyimpan sandal kita di tempat penyimpanan sandal, bagi jamaah yang muda, yang ingatannya masih kuat, silahkan meletakkan sandalnya di pintu-pintu tertentu yang Anda ingat. Tidak usah dimasukkan ke dalam tas karena mungkin itu berpotensi najis.
ya. Jadi diletakkan, tinggalkan saja di tempat sendal tertentu, kemudian kita tawaf dan sa'inya itu tanpa sendal. Nah, nanti kembali lagi setelah tawaf dan sa'i, kembali lagi ke tempat sendal yang kita simpan. Tapi jika ini akan menimbulkan mudarat bagi sebagian jamaah, khususnya jamaah yang sudah lanjut usia, yang sudah mulai pikun, kalau mereka meletakkan sendal di satu tempat tertentu, belum tentu nanti ketika mereka selesai sa'i, mereka ingat di mana posisi tempat sendalnya diletakkan. Jadi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, masukkan sendalnya ke dalam tas dan dibawa pada saat tawaf dan sa'i. Minta izin sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Hal ini dilakukan karena supaya menghindari mudarat-mudarat yang akan timbul dan yang tak akan terjadi setelah kita melaksanakan umroh. Dan insya Allah, Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Segala sesuatu yang kita lakukan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu tips dari kami hari ini. Sahabat, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada kami, silahkan DM kami dan insya Allah akan kami jawab segala pertanyaan yang diberikan kepada kami. Nantikan tips berikutnya dari kami bersama Abu Siraj Tour, your spiritual travel partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.